Yogyakarta menjadi istimewa karena peran historisnya pada masa Perang Kemerdekaan. Sejak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan bergabung ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 1950. Sejak itulah, Yogyakarta mendapat tempat istimewa dalam sejarah negara Republik Indonesia. Keistimewaan Yogyakarta dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keraton, dengan abdi dalam yang sampai hari ini masih setia menjaga wibawa nilai-nilai budaya Jawa. Berada di balik tembok keraton, kita langsung dapat merasakan atmosfer kehidupan manusia dalam alam tradisi budaya Jawa yang adiluhung. Esensi nilai kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan keluguan memancar dalam pola pikir serta sikap perilaku para abdi dalam yang dari generasi ke generasi begitu setia mengabdi pada keraton dan rajanya. Keraton sebagai pusat budaya itu umumnya hanya dilihat secara fisik saja. Tetapi ada sesuatu spiritual atau ajaran-ajaran yang bersifat intangible, yang tidak kasat mata. Justru ini yang terpenting. Keraton Yogyakarta memancarkan aura budaya, adat istiadat, tata krama, dan budi pekerti. Salah satu tradisi budaya yang melekat pada keraton dan lestari sampai hari ini adalah perayaan sekaten yang didahului dengan keramaian pasar malamnya. Perayaan sekaten diselenggarakan tiap tahun sekali, menandai peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada bulan Maulud dalam hitungan kalender Jawa. Sekaten itu adalah suatu upacara kenegaraan. Nah, sekaten ini sendiri itu sudah ada itu sejak zaman Demak. Karena sekaten itu adalah format pengembangan agama Islam dengan cara Jawa, yaitu dengan nabuh gamelan itu. Mari kita telisik kehidupan salah satu abdi dalam sebagai monumen hidup dari perilaku masyarakat Jawa yang mulai langka. Kakek ini bernama Sriono. Tatkala keraton menambahkan nama Mangku di depan namanya, ia seakan mendapat berkah dengan menyandang nama barunya, Mangku Sriono. Pada masa mudanya, Mbah Mangku adalah petani penggarap sawah. Mbah Mangku hidup sederhana, tinggal bersama Mbah Jasimah, istrinya, dan anaknya yang berprofesi sebagai guru agama atau ustadz
di Desa Ponggok II, Trimulyo, Jetis Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di usia tuanya kini, ia curahkan waktunya untuk ibadah dan mengabdi pada keraton. Tiap 10 hari sekali, ia hadir melaksanakan tugas di keraton atau biasa disebut dengan caos. Dan Mbah Mangku tak pernah menghitung berapa lama ia mengabdi. Kemutan kula menika kawit kaping 8 surut menika sampun ngabdi. Sampun ngabdi nggih. Kula sampun nderekke wonten jimatan. Menawi mboten wonten napa-napa kula tak wayah badhe tindak mriku. Masih baik ingatan masa lalunya. Ia terkenang masa awal pengabdiannya. Meski tidak menyebut tahun, ia ingat betul tatkala wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ia sudah berada di balik tembok keraton. Itu berarti tahun 1939. Berarti pula usianya kini lebih dari 80 tahun. Ning keraton nggih tentrem ayem tentrem nggih. Jur kali malih atase nawung kula tiyang dusun wonten keraton ngalah berkah. Hari ini adalah hari baik Mbah Mangku. Usai sholat subuh, Mbah Mangku menyiapkan segala sesuatunya, seperti menyiapkan baju peranakan yang biasa dipakai untuk caos dan perlengkapannya. Peranakan menika lengenipun wonten benike gangsal. Gangsal menika dipun pendet wonten agami rukunipun Islam. Lajeng sebagian menika benik wonten nggen gulu menika wonten 6. 6 menika rukunipun iman. Nggih. Sepeda ontel ini sudah lebih dari setengah abad menemani Mbah Mangku. Jelas, ini mencerminkan kecintaan pada pekerjaan sekaligus bukti kesetiaan pengabdiannya. Pasar Mlati kidul denggung kricak lor. Lah Mbah Kau niku nek ndak keraton ajeng kula terke nggo sepeda motor niku mboten tau gelem. Trimo ngepik jenika iki. Ayo kemringet kok ya nek ngepik iki bisa ngetokke keringet. Bisa atus keringete sehat sih kok. Seperti biasanya, keris menjadi benda terakhir yang melengkapi penampilan Mbah Mangku dalam berbusana. Keris niku golongane ageman, sandangan. Kula mboten percaya kalih keris. Ini ana rejeki niku kula percaya kalih Gusti Allah sing paring rejeki. Mangkat dong. Ya, wis ya. Ya, daratnya hati-hati ya. Ah, ya. Pagi ini, Mbah Mangku mulai bergerak menuju keraton, menyusuri desa-desa yang masih asri, guyup rukun, dan kental semangat gotong royong warganya. Nggih. Nggih, dongake nggih. Jarak dari rumah Mbah Mangku ke keraton sekitar 10 km. Biasa ditempuh dalam waktu 1 jam dengan sepeda ini. Itu jarak yang cukup jauh bagi abdi dalam seusia Simbah. Luar biasa.
Inilah Keraton Yogyakarta. Luasnya sekitar 14.000 meter persegi. Bangunannya membentang dari utara ke selatan. Landscape depan adalah tanah lapang yang dinamakan alun-alun lor atau alun-alun utara. Dan landscape belakang adalah alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Bila ditarik garis lurus dari keraton ke utara adalah Tugu Yogyakarta, sedang ke arah selatan adalah Panggung Krapyak. Garis lurus ini mengandung makna filosofi tersendiri. Bahasa Jawanya, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula Gusti. Sangkan itu dari Panggung Krapyak ke keraton, ya. Kemudian paran itu dari Tugu ke keraton. Sangkan itu dari mana? Paran itu mau kemana? Itu sebetulnya terjemahan dari apa? Terjemahan dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampai hari ini, Keraton Yogyakarta masih setia merawat nilai-nilai tradisi budaya Jawa. Setiap hari Jumat, wisatawan disuguhi tembang Jawa mocopat di bangsal Sri Manganti. Betapapun tidak paham syair yang ditembangkan, namun bisa dirasakan keindahan iramanya yang menenteramkan hati. Abdi dalam Keraton Yogyakarta rata-rata berusia tua. Bahkan bisa setua gamelan yang mereka rawat. Sebuah pengabdian yang tulus tak berpretensi. Ini adalah Kedaton, bangunan yang ada di pusat keraton yang sekelilingnya terhampar halaman berpasir dan pohon sawo kecik yang ditanam di sekitarnya membuat mereka yang datang ke sini merasakan kesejukan dan menangkap hal magis. Kalau bangsal ini begini, bangsal itu ada simboliknya. Ya. Misalnya bangsal Trajumas. Ya. Bangsal Trajumas itu yang ada di Sri Manganti itu sebagai simbol keadilan. Yang ini perlu disinggung yaitu bangsal Kencono. Bangsal Kencono ini adalah satu bangsal yang dipergunakan oleh para sultan waktu menerima para tamu-tamu, sampai sekarang pun masih dipergunakan untuk tamu-tamu utamanya itu ada di Bangsal Kencono atas. Bangsal manis ini dipergunakan untuk ondrowino atau menjamu para tamu. Inilah tempat kerja Mbah Mangku. Ia menjaga salah satu regol, yakni regol Gapuro, yang berada tepat di depan bangunan pusat keraton. Amin, amin. Dadi kanca kula niku wonten 10 sedasa. 10 sedasa. Lajeng nggih sebagian kula aturi jaga teng ngarepan teng pagelaran niku, lajeng sebagian wonten museum, nggih sebagian wonten nggih keliling kanca-kancaan tamu mawi topi mangke pun elekke sebagian kanca nggih. Dados kula nggih nenggo molat ngalor ngidul niku wae nggih. Nggih niku absen kanca-kanca caosan sedaya. Lajeng ditangleti tamu saking pundi niku saking Palembang kula ya matur nuwun panjenengan ngrawi wonten keraton kula niki. Keraton kula aku kok niki nggih kula aku nggih niki keraton kula.
Mbah Mangku adalah satu dari sekitar 3.000 abdi dalem yang bertugas di balik tembok keraton. Ia begitu setia menjaga tradisi, begitu setia merawat warisan nilai budaya, dan begitu setia melestarikan eksistensi keraton sebagai pusat nilai budaya Jawa. Ini adalah para abdi dalem yang bertugas setiap harinya pada jam yang sama dari waktu ke waktu. Dari puluhan tahun yang lalu, mereka membawa minuman berupa toyok lemuk atau air putih dingin, teh, kopi, dan air putih panas untuk sang raja. Dalemnya mboten ngabdi mboten dipun timbali Sri Sultan, nanging dalem piyambak ingkang marak badhe nderek ngabdi. Tugas abdi dalem yang lain adalah menyiapkan sesaji dengan segala perwujudannya di beberapa tempat yang sudah ditentukan di dalam kompleks keraton. Sejak Yogyakarta mendapat alokasi dana keistimewaan pada sekitar tahun 2013, para abdi dalem dapat tambahan apresiasi gaji dari negara. Bagi abdi dalem, perolehan gaji di luar paringan dalem atau gaji dari Keraton Yogyakarta merupakan berkah tersendiri. Walaupun gaji bukanlah segala-galanya bagi mereka. Kami senang sekali dengan adanya yang dari pemerintah untuk kami. Meskipun kami sebagai abdi dalem itu sudah mempunyai satu niat mengabdi. Jadi sebuah pengabdian itu tidak mengharapkan apapun yang berupa materi mungkin. Mbah Mangku bukan satu-satunya sosok abdi dalam keraton yang sederhana dan unik. Dulu, kita pernah dengar sosok abdi dalem yang lugu bersahaja, seperti almarhum Mbah Marijan, sang juru kunci Gunung Merapi. Perubahan zaman telah mengubah pola pikir dan gaya hidup. Muncul keprihatinan pada diri abdi dalem berusia 60 tahun bernama Mbah Suyat atau Suyatiman Cermowicoro yang mengabdi di keraton sejak tahun 1975. Ia gundah menyaksikan perubahan zaman yang menyebabkan rendahnya minat remaja menjadi abdi dalem. Mbah Suyat mengenalkan Rizky Kuncoromanik sang cucu dengan kehidupan abdi dalam keraton. Dengan bersepeda seperti kebanyakan abdi dalam yang lain, Mbah Suyat menyusuri kota Yogyakarta untuk sampai ke keraton. Waktu-waktu tertentu, Mbah Suyat mengajak Rizky ikut bertugas dan mendandani dengan busana yang sama dengan para abdi dalem. Tak jarang, Rizky kecil menjadi tontonan bagi wisatawan yang berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Diningrat ini memang dipandang sebagai sosok yang setia. Kesetiaan yang tanpa embel-embel materi ini adalah langka, tapi kemudian dipandang oleh orang lain sebagai mungkin, wah itu kok kasihan banget ya. Yang namanya abdi dalem itu, ya mereka cuma setia, tapi dari sisi finansial kok sama sekali mereka tidak perhitungkan. Pada waktu negara ini memikirkan mengenai penghasilan, yaitu tambahan dari negara. Akan tetapi ini jangan sampai mengganggu sifat pengabdian yang sudah bertahun-tahun tadi. Jadi kalau kita simpulkan,
bahwa kesetiaan seorang abdi dalam itu kesetiaan yang tanpa batas. Dari zaman ke zaman, ribuan abdi dalam menjadi monumen hidup atas perubahan zaman. Kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan keluguan yang kini langka dalam kehidupan kita sejatinya bisa menjadi cermin bijak bagi kehidupan modern saat ini. Kita sadari perubahan besar senantiasa akan melibas warisan nilai budaya kita. Selama keraton masih berdiri dan setia merawat nilai-nilai tradisi budaya, maka selama itu pula lah kita yang hidup saat ini masih dapat menjenguk masa silam kita yang hilang di telan waktu. Akan tetapi, kita hidup di hari ini dan juga hari esok, di mana modernitas zaman yang berbasis iptek juga menjadi bagian penting